Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiardianti, BP 1904052, kelas A, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan tugas formulasi sediaan cair dan semi solid pertemuan ke-7. Sebelum saya menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan dari tugas tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu materi pertemuan 7 yaitu eliksir. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 1979, eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula dan zat pemanis lainnya, zat warna, zat wangi, dan zat pengawet, serta digunakan sebagai obat dalam, cair dan semi solid. Pertanyaan pertama yaitu istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat larut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Istilah kelarutan: sangat mudah larut kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. 2. Dalam membuat sediaan eliksir maupun sediaan farmasi lainnya, pengendalian kualitas perlu dalam proses pembuatan. Berikut di bawah ini ada beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengontrol kualitas suatu sediaan eliksir maupun sediaan lainnya. Buatlah tujuan pengujian, alat yang digunakan, cara melakukan pengujian, dan cara membaca atau menafsirkan hasil pengujian dari beberapa pengujian di bawah ini. Yang pertama, ujian organoleptis. 2. Ujian bobot jenis. 3. Ujian kejernihan, uji kelarutan, uji viskositas, uji pH, uji stabilitas, dan uji kebocoran. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis adalah uji yang melibatkan sifat fisik dari suatu sediaan eliksir. Adapun pemeriksaan atau uji organoleptis ini meliputi pemeriksaan warna, bau, dan rasa serta bentuk sediaan yang dibuat. Uji organoleptis biasanya dilakukan dengan bantuan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk, dimulai dengan pemeriksaan terhadap warna sediaan. Yang kedua yaitu uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini maksudnya yaitu dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dan menentukan kerapatan suatu zat dan menentukan bobot jenis beberapa cairan. Dalam farmasi, bobot jenis adalah faktor yang memungkinkan pengubahan jumlah zat dalam formula farmasi dari bobot menjadi volume sebaliknya. Bobot jenis juga digunakan untuk mengubah pernyataan kekuatan dalam konsentrasi persen. Berat jenis juga ditentukan dengan menggunakan berbagai tipe piknometer, neraca Mohr-Westphal, hidrometer, dan alat-alat lainnya. Cara mengetahui bobot jenis salah satunya dengan menggunakan piknometer. Yang pertama yaitu timbang pikno bersih. Yang kedua, letakkan kaca arloji dengan isi eliksir yang akan diuji. Ketiga, masukkan pikno yang berisi sampel ke dalam beker gelas dengan 200 ml air dengan suhu lebih dari 20 Celcius. Yang keempat, segera ambil teteskan cairan yang berada di luar kapiler dengan kertas saring, menyedot sisi ujung kapiler, terus tutup kapiler dengan tudung cepat-cepat. 5. Biarkan pada suhu ruangan, baru bagian luar pikno di lab. 6. Timbang pikno dengan isinya. 7. Bobot jenis dihitung dengan rumus BJ
sama dengan dalam kurung P tambah E tutup kurung dikurang P per VE. Keterangannya yaitu P ditambah E adalah berat pigno ditambah eliksir, P yaitu berat pigno kosong, Vp ada volume pignometer. Yang ketiga yaitu uji kejernihan. Uji kejernihan ini pengujian visual ditunjuk pada pengotoran tidak larut, khususnya bahan melayang dan serpihan gelas. Pengotoran berasal dari material penyaring. Ketidakcermatan membersihkan wadah sediaan. Pengujian kejernihan dapat dilakukan dengan cara visual. Wadah dari sediaan diputar secara vertikal 1800 Celcius berulang-ulang di depan latar belakang hitam putih dan dari samping disinari cahaya. Pencahayaan menggunakan lampu Alterman atau lampu proyeksi. Maka kotoran berwarna akan tampak pada latar belakang putih, sedangkan kotoran yang tidak berwarna akan tampak pada latar belakang hitam. Yang keempat yaitu uji pH. Prinsip uji pH yaitu dengan diukur menggunakan alat potentiometri atau pH meter yang sesuai yang dibakukan sebagai mana mestinya. Tujuan dari uji pH ini yaitu untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritas. Metode uji pH yaitu pengukuran dilakukan pada suhu kurang lebih 250 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditentukan. Yang kelima yaitu uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan ini yaitu salah satu cara untuk menentukan golongan zat serta karakteristik masing-masing gugus fungsinya. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu biasanya tabung reaksi, penyepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, dan rak tabung reaksi. Pada uji kelarutan dilakukan sesuai dengan metode Higauchi dan Chonor. Pengujian kelarutan dilakukan dengan menambahkan sejumlah zat yang berlebih ke dalam media etanol hingga larutan tersebut menjadi jenuh. Kemudian dilakukan pengecokan menggunakan saker selama 48 jam pada suhu 25 derajat Celcius dengan kecepatan konstan. 6 yaitu uji stabilitas. Uji stabilitas itu sendiri yaitu salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifik yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Tujuan dari uji stabilitas ini yaitu untuk menjaga agar eliksir dalam keadaan stabil. Penggunaan pelarut khusus dalam kebanyakan eliksir sering diperhitungkan terhadap pertimbangan stabilitas, tetapi dilakukan penambahan penstabilisasi, sebagai contoh neomycin eliksir BBC yang diatur pH 4-5 dengan asam sitrat. Untuk mengurangi timbulnya warna hitam saat penyimpanan. Ditambahkan juga natrium eta sebagai pemisah terhadap logam yang mengkatalisasi penguraian antibiotik. Sebagai pengatur pH untuk sediaan oral, biasa digunakan NaOH, asam sitrat, dan dapat juga fosfat. Yang ketujuh yaitu uji viskositas. Tujuan dari uji viskositas ini adalah digunakannya untuk mengukur dan menganalisa tingkat kekentalan atau viskositas pada suatu zat cair dengan kemampuan produk. Ini dapat mengukur tingkat kekentalan suatu cairan dengan akurat dan spesifiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Alat yang digunakan untuk melakukan uji viskositas ini yaitu biasanya alat viskometer, alat visko kekentalan,
banyak digunakan industri untuk perangkat pengujian produk sebagai standar kualitas mutu sesuai dengan standarisasi kekentalan. Pengujian viskositas cairan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu silinder konsentrasi berputar dengan meneliti gaya gesek cairan dengan silinder yang diindikasi dengan torsi yang dihasilkan silinder. Perubahan temperatur. Yang terakhir yaitu uji kebocoran. Tujuan dari uji kebocoran ini yaitu untuk memeriksa keutuhan kemasan, untuk menjaga kesterilan dan volume serta kestabilan sediaan. Prinsip dari uji kebocoran yaitu 10 tub sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu tub diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu yang diatur pada suhu 60 derajat kurang lebih selama 8 jam. Baiklah, itu saja penjelasan dari jawaban pertanyaan formulasi sediaan cair dan semi-solid. Jika ada jawaban yang kurang tepat atau pengungkapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.